Iya. David. Rara Anjani. M Ibrahim. Oke, baik. Kemudian anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga lagi-lagi kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan pada kesempatan ini guna untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang tentu saja menjadi rutinitas kita setiap minggu di jam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita ikuti jejaknya sampai pada hari ini. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, jadi sangat diapresiasi kehadirannya hari ini. Alhamdulillah, hanya beberapa yang tidak hadir, dan tentu saja ini nilai plus buat kita, ya. Namun kemarin kita sudah mempelajari kaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Namun itu sudah kita lewati dan sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah di hasil evaluasi anak-anak sekalian mendapatkan nilai yang cukup maksimal. Jadi hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam persepsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun, lagi-lagi ini menjadi poin penting bagi kita semua kaitan dengan sebelum memulai pembelajaran harus ada yang namanya kesepakatan. Kesepakatan? Ya, kesepakatan kelas. Jadi ini akan kita buat kesepakatan kelas agar kemudian pada saat proses belajar mengajar kita berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan dan apa yang anak-anak inginkan. Jadi yang namanya kesepakatan adalah antara dua belah pihak, antara ibu dan siswa. Ya. Jadi kita akan membuat kesepakatan kelas itu. Apa poin pertama yang akan kita sepakati secara bersama kaitan dengan proses belajar mengajar hari ini? Tidak boleh main HP di kelas. Oke, tidak boleh main HP dalam kelas. Tidak boleh main HP. 2. Tidak boleh keluar masuk. Oke, tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh berbicara sendiri. Tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh? Berbicara sendiri ketika ada guru yang menjelaskan. Ya, tidak boleh berbicara sendiri. Apa lagi? Cukup? Oke. Tidak boleh main HP. Tapi HP bisa saja dipergunakan apabila dibutuhkan dalam proses belajar. Oke. Kedua, tidak boleh keluar masuk. Tidak boleh keluar masuk dalam artian jika dalam keadaan mendesak boleh saja, tapi harus melalui izin guru. Ketiga, tidak boleh berbicara sendiri. Tentu saja ini poin penting. Ketika ibu sedang menjelaskan, itu tidak boleh ada yang bicara. Oke, ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Jadi antara saya dengan anak-anak sekalian tidak ada yang terbebas. Karena ini adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kaitan dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Kaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Tujuan pembelajarannya adalah saya atau Ibu akan menjelaskan kaitan dengan pengertian hak asasi manusia, pengertian kewajiban. 2. Memahami hak dan kewajiban
Ya, misal contoh hak guru misalnya terima gaji, ya kan? Iya. Hak guru terima gaji, terus kemudian itu tidak bisa diambil oleh orang lain atau siswa, ya? Iya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian hak memiliki beberapa karakteristik, yaitu hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak merupakan kekuasaan yang beroleh sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pihak tertentu. Jadi itu bisa dipahami ya anak-anak sekalian bahwa itu sudah diatur sejak lahir, ya, sejak dari lahir. Ya, ini adalah beberapa contoh hak, ya, beberapa contoh hak. Nah, sudah berapa kali ibu sebutkan tadi? Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak mendapatkan pendidikan, hak mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, setiap manusia yang sudah dilekatkan hak asasi manusianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari lahir dan dilegitimasi oleh hukum atau dilegalkan oleh hukum internasional melalui Undang-Undang Dasar 1945 sehingga mengeluarkan aturan yang demikian. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban adalah tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Nah, ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari ini anak-anak sekalian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja ini menjadi poin penting bagi kita bahwa kewajiban ini harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Ketika sudah masuk pada poin kewajiban itu harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, berarti kewajiban itu menjadi beban bagi kita secara moral, ya. Beban kita sebagai manusia secara moral guna untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi antara hak dan kewajiban tadi, anak-anak sekalian, itu saling berkolaborasi, ya. Ketika anak-anak mau hak, itu harus melaksanakan kewajiban. Ya, jadi itu diingat ya. Itu sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalnya kita sudah mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh orang lain, kita berhak mendapatkan hak kita, ya. Oke, ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM, ya. Dalam konteks pelanggaran HAM terdapat dua kategori, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan, ya. Pelanggaran HAM berat merujuk pada tindakan secara drastis mencabut hak-hak asasi individu atau kelompok sementara. Oke, maksudnya adalah jadi tadi ada hak untuk hidup. Jadi tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk melakukan pembunuhan seharusnya, ya. Karena itu sudah merampas hak orang lain, ya, hak asasi orang lain yang dimaksud dengan hak untuk hidup tadi. Nah, contohnya anak-anak sekalian, di Indonesia sampai saat ini itu tidak bisa diberlakukan hukuman mati bagi pencuri korupsi, ya. Dikarenakan satu, alasannya adalah adanya legitimasi
kedua kita akan membentuk kelompok. Untuk kelompok 1 sampai 3 saja ya. Jadi 3 kelompok. Nanti sebelum penayangan video, silakan nanti buatkan kelompok masing-masing. Jadi berempat. Mawar di sini ya. Mawar di sini nanti kelompoknya. Sama Fija ke sini. Nanti di sini ya. Berempat 5 ya. Fija sama dan Mawar di sini. Jadi 5 ya. 5 4 5 ya. Jadi 3 kelompok nanti. Tapi sebentar juga akan jelaskan dulu kaitan dengan apa yang menjadi tugas. Jadi ada video berdasarkan materi yang disampaikan tadi. Ada video kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan ibu akan menayangkan itu. Nanti tugas kelompok adalah mencatat ya. Mencatat poin-poin penting apa yang didengar di video ya. Ya. Diamati, dicermati, dicatat poin-poin pentingnya. Kemudian nanti akan satu kelompok perwakilan 1 orang maju ke depan untuk menjelaskan apa yang dilihat dan apa yang diamati, apa yang didengar melalui pembelajaran audio visual ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, segera bentuk kelompok sekarang. Sudah? Silakan disimak dan diamati videonya. Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai dan Jalan Es Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00 terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempar aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan ledakan tembakan peringatan dari gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung banjir dan semanggi di depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata dan membalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah barisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung.
Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penyerangan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Oke, ulang ya. Jakarta Sunlight 100% bagi Banjar Masyarakat. Oke, dicermati ulang baik-baik. Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kiai Tapa dan Jalan Es Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi bertabuh untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan ledakan tembakan peringatan dari gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung benhil dan semanggi di depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata dan membalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru panjang. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penyerangan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Bagaimana, Bu? Boleh nggak
Rahman yang pecah di tengah gelombang aksi reformasi menuntut mundur Presiden Soeharto hingga kini masih meninggalkan jejak sejarah gelap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM. Di antara pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 ini adalah aksi teror dengan memanfaatkan tubuh dan seksualitas perempuan etnis Tionghoa lewat tindak pemerkosaan dan penyerangan seksual. Sampai hari ini, aksi pemerkosaan dan penyerangan seksual dalam tragedi Mei 98 ini tidak pernah diakui pemerintah sebagai salah satu fakta kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang diwarnai berbagai aksi kekerasan dan penghancuran tidak bisa dilepaskan dari situasi, konteks, dan dinamika sosial politik yang terjadi saat itu. Berbagai peristiwa yang terjadi sebelum kerusuhan seperti pemilu 1997, menculikan sejumlah aktivis, krisis ekonomi, sidang umum MPR RI 1998, dan penembakan mahasiswa Trisakti ikut memicu pecahnya tragedi yang menewaskan ribuan orang ini. Saat kerusuhan berkorban antara tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, sejumlah laporan juga menyatakan telah terjadi tindak pemerkosaan, penyerangan, dan kekerasan seksual dalam skala besar. Tim relawan untuk kemanusiaan, organisasi massa yang dibentuk sejumlah pihak untuk mengawal kasus ini, mencatat kurang lebih 168 perempuan menjadi korban kekerasan seksual massal, 152 orang di Jakarta, 16 lainnya di Solo, Medan, Palembang, dan Surabaya. Ada telepon itu mengatakan saya mau bicara dengan Bu Ika. Saya ingin melaporkan bahwa ada perkosaan di apartemen Pluit di Jakarta Utara. Saya waktu itu masih bingung karena perkosaan apa? Dia bilang ini perkosaan ibu. Yang korbannya adalah seorang gadis Tionghoa. Saya meminta teman saya, salah satu anggota PNM untuk berangkat karena pada sesudah sekitar setengah jam saya menerima telepon itu, saya mendapat telepon kedua dari seseorang yang tidak mau disebut namanya yang mengatakan bahwa kita glodok sedang disambung basah. Dan saya melihat beberapa perempuan Tionghoa diseret ke jalan. Jadi kami membagi tugas. Teman saya pergi ke Pluit, saya pergi ke Glodok bersama dua teman saya. Sampai di Glodok itu sudah maghrib dan suasananya kacau luar biasa. Toko-toko banyak yang dibakar, kemudian dijebol, dan saya melihat beberapa perempuan Tionghoa itu dalam keadaan bajunya compang-camping di jalanan dengan rambut yang acak-acakan. Kami bertemu waktu itu dengan korban yang diperkosa 9 jam di taksi, seorang yang baru lulus dari satu sekolah terkenal di London. Kemudian dia keluar dari sebuah bank, masuk taksi, persis di turunan Semanggi itu taksi itu berhenti dan dua orang yang dia yakini militer, karena selama perjalanan itu dia menceritakan bagaimana kejadian-kejadian sambil mengancam dan dia diperkosa di taksi oleh pengakuannya. Kemudian dia dibuang ke salah satu tempat, saya tidak tahu, tapi kemudian ada dia pingsan, ada KTP dan sebagainya begitu. Nah disitulah dia kemudian ditemukan esok harinya supir taksi itu dibawa ke rumahnya dan ada ancamannya bahwa kalau sampai melapor polisi bukan dengan orang tuanya akan dibunuh, dia akan dibunuh, orang tuanya akan dibunuh, itu akan dibakar juga dan gitu. Saya mendapatkan telepon dari teman saya
di depan Mall Tengkareng. Sekarang ini korbannya ada di rumah Pak Haji. Saya sampai di Mall Tengkareng sudah sepi. Saya ditunggu seorang seperti tukang ojek, ternyata itu Pak Haji. Dan Pak Haji itulah yang menolong si ibu yang diperkosa di depan Mall Tengkareng. Itu kan ada seperti taman gitu. Dan di situlah dia diperkosa. Dan kemudian saya dibawa oleh Pak Haji menuju rumahnya. Dan di dalam rumah itu sudah ada 3 orang. 3 orang. Dan sedang dirawat oleh komunitas itu. Kenapa orang tidak menyerang? Tidak kemudian menyerang lagi? Karena adalah Pak Haji itu adalah orang yang sangat dihormati. Dia mengambil alih, merawat dan melindungi si 3 ibu ini. Yang pertama adalah umur sekitar 40 tahun. Dia diperkosa oleh 4 orang. Tapi menurut dia tidak diperkosa. Tapi hanya ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam alat kelamin dia. Kemudian yang kedua, itu tidak diperkosa, tetapi dia dipukulin, dibikin babak belur, gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu payudaranya itu seperti kena pisau, sehingga retak ya. Jadi yang diperkosa yang ibu itu, kemudian yang 2, itu mereka adalah dianiaya. Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 bentukan Presiden B.J. Habibie mengatakan sebagian besar kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual adalah geng rape, di mana korban diperkosa secara bergantian dalam waktu yang sama, baik di jalanan maupun di dalam rumah. Yang berhasil kita investigasi itu perkosaan, dan sebetulnya dari 51 atau 52 itu lebih banyaknya itu lebih ke pelecehan seksual ya. Sulit sekali ya untuk bisa mewawancara mereka, meskipun teman-teman relawan misalnya di Surabaya atau di Jakarta berhasil encourage mereka untuk memberikan testimoni, tapi ketika mewawancara itu kelihatan sekali atau mereka menangis atau speechless atau kata-katanya tidak jelas, terbata-bata gitu, traumanya masih ada. Agustus 1998 ada kemanusiaan yang terjadi tidak hanya sebatas aksi kejahatan, namun tingkat perkosaan yang terus sejumlah aktivis relawan dilakukan secara terorganisir. Di wilayah Jakarta misalnya, hampir di seluruh titik terjadinya aksi kejahatan ditemukan korban perkosaan dan tindak kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan catatan tim relawan untuk kemanusiaan, korban perkosaan terbanyak ditemukan di 10 titik, antara lain kawasan Blok, Harmoni, Jembatan 2, Jembatan 3, Jembatan 5, Pluit, dan lain-lain. Salah satunya di kawasan Jembatan 2, Jakarta Utara. Saat itu di lokasi ini terdapat sejumlah ruko yang dihuni oleh keluarga keturunan Tionghoa. Dan saat kerusuhan Mei 1998, tingkat perkosaan dilaporkan terjadi bersamaan dengan aksi penjarahan yang juga turut terjadi di lokasi ini. Dr. Lee Darmawan, salah seorang anggota tim relawan untuk kemanusiaan, sekaligus dokter yang merawat sejumlah korban kekerasan seksual saat tragedi Mei 98 terjadi, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan medis para korban, jelas menunjukkan bahwa aksi pemerkosaan dan kekerasan seksual pada tragedi Mei 98 benar-benar terjadi. Pada saat mereka datang ke rumah sakit, saya ini adalah seorang ahli bedah yang bekerja di rumah sakit. Jadi kalau mereka itu datang, dibawa dan sampai di tangan seorang ahli bedah, tentu mereka itu ada luka-luka lain atau trauma lain. Ya. Rata-rata korban perkosaan itu dianiaya sebelum sesudah atau akan saya tak tahu. Pokoknya rata-rata mereka
yang sampai ke tangan saya adalah korban penganiayaan yang disertai dengan perkosaan. Lalu pasien-pasien yang begini rata-rata saya kirim ke bagian obstetrik ginekologi, bagian kebidanan. Sejumlah elit politik termasuk sebagian pejabat militer dan pemerintahan saat itu menganggap tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual pada tragedi Mei 98 tidak pernah terjadi dan hanya karena para aktivis perempuan semata. Selain itu, pemberitaan sejumlah media massa juga kerap mempertanyakan kebenaran aksi pemerkosaan dan penyerangan seksual karena tidak berhasil mendapat kesaksian langsung dari korban. Saya diminta oleh Pak Sintong Panjaitan untuk keluar. Saya tidak tahu apa yang mau terjadi. Jadi saya keluar dari ruang Pak Habibie. Di luar, nah di luar sudah ada, di luar pintu itu sudah ada Pak Wiranto berdiri begini, Pak Wiranto. Kemudian di sini Pak Sintong. Kemudian di sini ada Kapolri. Dan saya berdiri di tengah, begini. Saya berdiri di tengah. Mereka mepet saya. Dan yang pertama adalah Pak Wiranto. Kamu berbohong ya, mengumumkan kejadian-kejadian perkosaan yang itu tidak terjadi dan memperburuk nama bangsa Indonesia. Itu Pak Wiranto begini. Kemudian Pak Kapolri, ketika Pak Kapolri bilang begini, kamu harus bertanggung jawab. Terus Pak Sintong begini, dia baru saja melaporkan pada Presiden. Jadi semua kesini kemudian saya diam waktu tiganya berbicara, saya diam saja. Saya melihat mukanya Pak Wiranto. Dan ketika Pak Sintong terakhir mengatakan bahwa kamu harus bertanggung jawab, dia baru saja melapor pada Presiden. Itu saya bilang, saya masuk ini, saya tidak berbohong dan saya melaporkan kejadian yang terjadi apa adanya. Saya tidak punya intensi untuk memperburuk nama bangsa Indonesia. Saya tidak berbohong. Saya bertanggung jawab dan saya berani. Setelah saya bilang berani, saya membalik dan saya masuk ke rumah. Penangkalan terhadap fakta pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam tragedi Mei 98. Sejak informasi terkait peristiwa ini bermuka ke publik beberapa pekan setelah kerusuhan Mei 98, kerap disuarakan oleh sejumlah elit politik, terutama dari kalangan militer. Meski demikian, B.J. Habibie yang kala itu baru 52 hari menggantikan Soeharto sebagai presiden, mengambil keputusan yang berani. Presiden Habibie memberi kesempatan kepada sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan untuk mengungkapkan temuan data dan fakta kekerasan seksual Mei 98. Setelah kami presentasi pada Pak Habibie, Pak Habibie amat mengatakan, saya percaya itu ada karena keponakan saya punya teman dekat seorang Tionghoa yang menjadi korban perkosaan. Jadi apa yang ibu-ibu semua sampaikan, saya percaya. Dan ya ini saya singkat saja. Dan Pak Habibie bilang, sekarang apa yang harus saya lakukan untuk ini? Dan Ibu Sak mengatakan, kami ingin punya komisi nasional yang melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan, baik oleh negara maupun oleh di rumah tangga. Dan Pak Habibie mengatakan, baik, kalau itu susun draft. Proses pencarian fakta oleh TGPF, para pendamping korban dan tim relawan untuk kemanusiaan terus menyuarakan hak korban untuk mendapat keadilan. Namun selama proses ini, para relawan dan pendamping korban silih berganti mendapat ancaman dan teror agar menghentikan pencarian fakta dan pendampingan korban. Luar biasanya, usaha penyampaian publik itu besar sekali. Bukan hanya dengan negasi di media massa,
tapi juga teror-teror terus terjadi. Saya dikirim granat di kantor saya supaya berhenti melakukan investigasi. Saya ditelepon setiap hari antara jam 2 dan 3 sampai jam 4. Itu selalu saya ditelepon. Saya diancam dengan kata-kata, dulu Cina ya, sekarang lu bisa bersuara ya. Kami tahu siapa anak kamu. Nama anak kamu yang pertama ini, lahir tanggal segini, sekolah di sini. Yang anak kedua namanya ini, lahir tanggal segini, sekolahnya di sini. Kami tahu semuanya. Saya pulang dari rumah sakit, subuh-subuh saya merasa saya dikejar dengan sebuah mobil. Saya merasa saya dikejar. Saya melarikan diri keluar dari jalan tol, lalu muter-muter di Cengkareng baru pulang sampai ke rumah sudah sekitar jam 6 subuh. Di sisi lain, meski Presiden B.J. Habibie mendukung upaya pengungkapan kasus perkosaan di 98, sejumlah pejabat pemerintah justru menyuarakan hal sebaliknya. Beberapa pejabat berwenang misalnya terus menuntut dihadirkannya korban yang mau memberi kesaksian terbuka pada publik tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai. Pengadilan kita membutuhkan yang namanya testimoni korban langsung. Korban harus datang ke pengadilan. Sementara perkosaan Mei 98 adalah perkosaan massal yang kita tidak tahu siapa pemerkosanya, tidak bisa kita harapkan. Dan si korban itu sudah tahu bahwa korban kalau testimoni dan menunjukkan diri, justru dia nanti akan menjadi korban itu. Kalau keluarga kita diancam, siapa yang tidak takut? Mungkin ada 1-2 orang yang bilang yang mau bersaksi. Nah, saya kaitkan dengan ancaman-ancaman yang saya terima itu dengan kejadian pernyataan matinya anjing saya di rumah. Saya punya 3 ekor anjing. 1 anjing belaskan yang bisa lolos dari pintu pagar, mati ditabrak, tertabrak atau ditabrak. Yang jelas aneh dia mati ketabrak, itu aneh. Yang kedua, anjingnya putih, saya tahu dan tidak sabar, anjing ras juga, mati di dalam pertandingan saya, mati keracunan. Saat upaya mengungkap kasus perkosaan Mei 98 dihadapkan pada sejumlah delik tebal, salah seorang korban tragedi ini, Ita Marlina Haryono, menyatakan bersedia menjadi saksi pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat. Namun pada tanggal 9 Oktober 1998 atau 3 hari sebelum keberangkatannya ke New York, remaja berusia 18 tahun ini tewas akibat aksi pembunuhan brutal di rumahnya. Ita Marlina itu adalah korban sexual attack baru lulus SMP yang ditangani oleh waktu itu kalangan mitra bagian dari Bintang Kemanusiaan, khususnya MUI Kanada. Itu sejak terus ibunya dulu itu berencana bergabung waktu itu dengan Komnas Perempuan yang dipimpin oleh Ibu Saparina Sati. Bahkan dia mendapatkan undangan untuk bicara tentang yang dialami Komisi Anak. Dan ibunya sebagai orang Buddha, dia berencana pihak aliansi mitra itu Ya, korban yang sudah melarikan diri ke luar negeri, serta adanya perbedaan waktu pengumpulan sampel korban antara tim relawan untuk kemanusiaan yang bergerak dari hari pertama terjadinya peristiwa pemerkosaan dan kekerasan seksual, sementara TGPF melakukan pengumpulan sampel secara pos waktu. 92 korban perkosaan. Yang pertama A, yang dikenal langsung 3 orang korban. Yang diperiksa dokter secara medis 9 orang korban. Yang diperoleh keterangan dari orang tua korban 3 orang korban. Yang diperoleh melalui saksi psikiater 10 orang korban.
yang diperoleh melalui kesaksian rohaniawan pendamping konselor 27 orang korban. Berdasarkan pengakuan sejumlah korban dan fakta yang ditemukan tim relawan untuk kemanusiaan, peristiwa perkosaan yang banyak terjadi pada kerusuhan Mei 1998 juga disertai tindak kekerasan lain yang banyak diantaranya dilakukan dengan menggunakan berbagai benda tumpul dan tajam. Akibatnya tidak sedikit dari korban perkosaan meninggal karena luka atau pendarahan pada alat vital. Kepada tim relawan, hampir semua korban perkosaan menyatakan aksi kekerasan seksual yang mereka alami dilakukan oleh para pelaku dengan ciri-ciri yang hampir sama, yakni berpostur tinggi dan tegap serta berambut cepat. Namun hingga kini kesaksian para korban yang semestinya bisa dijadikan sebagai informasi penting untuk menemukan pelaku dan dalam peristiwa perkosaan Mei 1998 ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Akibatnya sampai hari ini sejarah tragedi perkosaan Mei 1998 tetap dibiarkan gelap dan para pelaku masih dibiarkan bebas tanpa hukuman. Tidak seperti beberapa negara lain yang cukup berani mengakui sejarah kelalaian di masa lalu sebagai sebuah fakta sejarah. Hingga kini, belum ada upaya serius dari pemerintah dan unsur-unsur pemerintahan lain di negara kita untuk mengakui sejarah kelam sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk tragedi pemerkosaan Mei 98 sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita. Kita itu tidak ingin sebetulnya menghukum pelaku. Kita ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Coba lihat ini patung yang dibuat oleh Ibu Dolorosa, seorang ibu yang merangkul dari tengah memberikan korban kekerasan terhadap perempuan, perkosaan. Ini ada dewasa, ada pemuda, anak-anak sampai dirangkul. Ini menggambarkan sebetulnya dulu rencananya ini dibuat monumen korban kekerasan politik pada zaman Gus Dur. Dulu dirancang untuk setinggi patung ini, monumen korban kekerasan ini 12 meter. Pembuatnya Ibu Dolorosa Sinaga dan sudah disetujui oleh tokoh-tokoh 5 agama, dan ada donatur yang sudah menyediakan waktu itu 2 miliar rupiah. Saya minta izin kepada negara, meskipun secara lisan sudah disetujui Gus Dur, saya tetap kirim surat waktu itu kepada Pak Bondan Gunawan, Sekretaris Negara. Tapi setelah 3 minggu dapat balasan yang membalas itu kasus Polham Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dikatakan ini justru akan menimbulkan keresahan. Saya katakan oh tidak, justru ini kenangan, ini akan memberikan ruang bagi para korban untuk menjadi kenangan supaya ini tidak terjadi lagi. Kita itu tidak ingin sebetulnya menghukum pelaku. Kita ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kita belajar dari sistem rekonsiliasi misalnya Afrika Selatan. Mungkin pelakunya tidak perlu dihukum secara bahwa dia harus diperiksa ya, tapi mungkin tidak perlu dihukum. Tapi bangsa ini mengakui saja, akui saja bahwa kita ini memang pernah biadab, tapi kita tidak ingin itu terulang. Kita ingin menjadi bangsa yang beradab, dan begitulah semua bangsa di seluruh dunia itu lahir menjadi remah-remah kelemahan, kesalahan, tapi dia mau bangkit. 23 tahun telah berlalu hingga hari ini sejumlah penyintas Ketika mereka sekarang sudah Oke. Baik, anak-anak sekalian, itu
ada contoh kasus pelanggaran HAM pada Trisakti tahun 1998 ya. Jadi semoga apa yang sudah ditayangkan tadi itu disimak baik-baik, kemudian ada catatan-catatan dan poin-poin penting yang dihasilkan. Oke. Sebelum itu tadi sudah kita sepakati, pertama kaitan dengan kelompok, masing-masing kelompok akan maju ke depan perwakilan satu orang ya. Jadi nanti satu orang siapa yang ditunjuk per kelompoknya, satu orang diwakilkan oleh siapa itu silakan ditunjuk. Kemudian kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa ya. Kemudian yang selanjutnya Ibu mau terlebih dahulu menjelaskan kaitan dengan keberadaan daripada kasus pelanggaran HAM ini sebenarnya sudah terjadi pada masa penjajahan, memang sudah ada. Kemudian ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua bahwa adanya kasus pelanggaran HAM ini tidak terlepas dari ulah manusia saja. Kemudian ternyata pada kasus Trisakti itu sangat luar biasa terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan di mana-mana, dan itu sudah dijelaskan oleh video tadi. Semoga disimak dengan baik ya. Oke, baik anak-anak sekalian, kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 2, ayo. Siapa yang mewakili? Atau mau maju ke hebat-hebatnya boleh? Oke, masukin kursinya. Ya, boleh ya Pak, ke hebat-hebatnya biar adil. Biar adil. Nah, untuk kelompok lain, silakan siapkan pertanyaannya ya. Siapkan pertanyaan untuk kelompok ini ya. Jangan lupa mukadimah terlebih dahulu. Bentuk presentase biasa hasil daripada apa yang disimak dari video yang sudah ditayangkan di depan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari kehinaan menuju kemuliaan. Kami akan menyampaikan hasil kesimpulan kronologi kerusuhan Mei 1998. Menurut kesimpulan kami, kerusuhan ini dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini mengakibatkan kerusuhan mahasiswa dan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Selama kerusuhan tersebut terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan
tragedi pemerkosaan massal terhadap perempuan, terutama etnis Tionghoa, terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Namun pihak negara menyangkal adanya kasus pemerkosaan tersebut selama kerusuhan dan korban pemerkosaan tidak mendapatkan keadilan dari negara. Pertanyaan kami, bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus kerusuhan Mei 1998 dan mengapa orang Tionghoa menjadi korban dalam peristiwa 1998? Sekian penyampaian kesimpulan yang kami dapatkan. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Pertanyaan atau tanggapan dari diskusi temannya? Bagaimana Marlia? Oke, kelompok 2 berikan akses untuk kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana yang mau masuk? Oke, dipersilakan kelompok 3. Orang pasang berlin aja boleh? Ya, adil dan beradab. Pakai kursi yang ke belakang, kawan. Ambil kursi yang ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membaca hasil diskusi kami tentang video tadi. Kasus Tanjung Priok pada 12 September 1984 terjadi pemberontakan antara aparat dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemberontakan ini berasal dari urusan politik dan meluas menjadi masalah sara. Ratusan orang tewas akibat kekerasan dan penembakan oleh aparat bersenjata. Penculikan aktivitas pada 1997 sampai 1998 terjadi penculikan aktivitas pro-demokrasi Okinawa. Tim khusus yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiano. Kasus lumpur Lapindo berantas pada tahun 2006. Terjadi kasus lumpur Lapindo berantas akibat pengorbanan yang dilakukan PT Lapindo Berantas. Banyak masyarakat yang kehilangan hak atas tanah, rumah, pendidikan, dan kerugian lainnya. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang menelan 4 nyawa mahasiswa yang sedang berdemo. Pembatasan hak orang untuk berpendapat pada 1997 sampai 1998 terjadi pembatasan hak orang untuk berpendapat, yaitu ancaman penganiayaan terhadap aktivis mahasiswa dan tokoh yang menyuarakan ketidakadilan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Ada pertanyaan?
penyadaran untuk masyarakat agar bisa menghargai hak asasi manusia. Dicatat ya pertanyaannya ya. Ada yang bisa menanggapi selain dari kelompok di depan? Ada pertanyaan lain? Bagaimana cara berdasar untuk masyarakat
keadilan bagi mahasiswa yang menjadi korban. bagi mahasiswa Yang menjadi korban. yang menjadi korban. Bisa dijawab kelompok 1? Kalau tidak bisa ditutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak sekalian, saya sangat mengapresiasi pembelajaran hari ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tentunya apa yang saya cita-citakan dalam proses pembelajaran itu teraktualisasi, karena saya melihat daripada hasil daripada analisis anak-anak sekalian itu luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak sekalian menyimak ya, menyimak video yang ditayang. Nah, itu adalah keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, tentunya harus ada kesimpulan ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Namun terlebih dahulu Ibu akan coba menjawab kaitan dengan bagaimana cara penyadaran untuk masyarakat agar bisa menghargai HAM. Karena seringkali kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi sering melalaikan hak orang lain atau hak asasi manusia yang seharusnya itu menjadi poin penting karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian itu merupakan hak yang melekat pada diri manusia, ya. Nah, bagaimana caranya? Cara penyadarannya adalah melalui sosialisasi terlebih dahulu. Karena kebanyakan manusia ini, kebanyakan masyarakat itu kurang paham, ya. Kurang paham, bahkan ada yang tidak tahu, ya. Karena adanya masyarakat awam tidak mengetahui apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan. Ya, jadi ini penting. Misalnya ada ya, misalnya ada di lingkungan sekitar orang-orang tua yang belum memahami kaitan dengan hal ini, itu dikasih tahu oleh kita yang sudah tahu. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan keadilan bagi mahasiswa yang menjadi korban? Sebenarnya upaya penegakan hukum itu sudah dilaksanakan ya, Ananda Anggreni. Sebenarnya bagus sekali pertanyaannya karena sampai pada saat ini kejadian Trisakti ini belum mendapatkan penyelesaian kasus yang sempurna terhadap kasus Trisakti ya. Namun apa upaya yang sudah dilaksanakan? Ya, apa upaya yang sudah dilaksanakan? Upayanya adalah pembentukan Komnas HAM, itu sudah dilaksanakan oleh negara ya. Itu adalah upaya-upaya penegakan hukum agar kemudian pelaku bagi mahasiswa yang menjadi korban itu mendapatkan keadilan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan daripada materi kita pada hari ini, yaitu kaitan dengan hak asasi manusia. Pertama, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa diganggu-gugat, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu diingat baik-baik ya.
akibat pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Banyak masyarakat yang kehilangan hak atas tanah, rumah, pendidikan, dan kerugian lainnya. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang menelan 4 nyawa mahasiswa yang sedang berdemo. Pembatasan hak orang untuk berpendapat pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi pembatasan hak orang untuk berpendapat, yaitu ancaman penganiayaan terhadap aktivis mahasiswa dan tokoh yang menyuarakan ketidakadilan. Oke, ada refleksi lain? Ya, silakan, Nur Fitriani. Kronologi pemerkosaan dan kekerasan seksual. Kasih besar suaranya. Tragedi pemerkosaan massal terhadap perempuan, terutama etnis Tionghoa, terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Namun pihak negara menyangkal adanya kasus pemerkosaan selama kerusuhan dan korban pemerkosaan tidak mendapatkan keadilan dari negara. Sudah? Itu hasil refleksinya. Kelompok 1 ada refleksi? Tidak ada? Oke. Baik. Baik anak-anak sekalian, itu adalah refleksi daripada pembelajaran hari ini yang bisa kalian simpulkan sendiri. Kemudian pada proses pembelajaran hari ini tentu saja ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil, ada nilai-nilai negatifnya pula. Namun sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari itu harus diamalkan ya. Kaitan dengan pertama, pengamalan menghargai hak asasi manusia. Kedua, pengamalan menghargai hak orang lain. Kemudian memahami kewajiban. Ya. Itu dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Dan tentunya pembelajaran hari ini adalah sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kemudian kita bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kaitan dengan hak asasi manusia ini sebenarnya tidak akan habis-habis anak-anak sekalian kita bahas, karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini catatan penting yang mau Ibu sampaikan terhadap perkembangan moral kita ke depan ya. Karena terjadinya pemerkosaan, terjadinya tindakan main hakim sendiri, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu dikarenakan beda persepsi ya, beda pemahaman ya, beda pendapat. Nah, apabila kita sudah paham kaitan dengan setiap orang berhak memberikan pendapatnya, setiap orang berhak untuk mengeluarkan aspirasinya, ketika kita sudah paham itu, maka dengan sendirinya hal-hal semacam itu tidak akan terjadi. Sama kasusnya kayak semacam timbal balik antara kasus bully ya. Nah, kasus bully itu tidak diperbolehkan dikarenakan adanya legitimasi hak asasi manusia. Oke, baik anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih pada proses pembelajaran hari ini. Semangatnya luar biasa, kemudian tingkat nalarnya luar biasa, dan hasil amati videonya luar biasa. Namun sebelum selesai kita ice breaking dulu ya. Coba bangun dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Jadi
Amin.